Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita kelas Kristologi dan Pneumatologi Perspektif Alkitabiah. Kita masuk dalam pertemuan yang kedua, dan seperti kita bahas dalam pertemuan yang lalu, pagi hari ini kita akan berbicara tentang dasar dan konteks Kristologi. Dan pertanyaan utama yang selalu kita munculkan dan selalu harus kita jawab di dalam situasi kita sekarang adalah mengapa kita masih perlu berkristologi, apa dasarnya, apa kepentingannya. Lalu dalam konteks situasi hidup zaman sekarang, terutama dalam konteks kita berteologi di fakultas kita, juga dalam kehidupan menggereja kita, mengapa kita masih perlu untuk berkristologi. Nah, pertanyaan ini yang akan kita jawab. Dan sambil mencermati apa yang saya katakan di sini, melihat juga beberapa teks mungkin yang bisa dibaca-baca, coba teman-teman juga sambil mencermati mengapa kita masih perlu berkristologi, atau apa arti penting kristologi di tengah-tengah kehidupan iman kita zaman sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara tentang kristologi, pasti kita berbicara tentang identitas Yesus. Siapa Yesus ini? Nah, kita bisa bicara tentang soteriologi, yang bicara tentang apa peran Yesus di dalam keselamatan. Tetapi dalam persoalan kristologi, maka kita bicara tentang siapa Yesus. Dalam pneumatologi, kita juga bicara tentang siapa Roh Kudus dan apa peran yang diemban oleh Roh Kudus itu dalam kesatuan trinitaris, dalam seluruh kerja besar Allah, karya besar Allah untuk memberi keselamatan kepada dunia yang sudah diciptakannya ini. Nah, fokus kita dalam berkristologi adalah mencari tahu siapa sebetulnya Yesus yang kita imani sebagai Mesias, Kristus, Anak Allah ini. Nah, kalau kita memperhatikan kesaksian-kesaksian kitab suci, sedari awal Yesus rupanya telah memikat banyak orang dan membuat orang bertanya-tanya tentang siapakah dia ini. Ya, ketika dia melakukan suatu pekerjaan besar dengan mukjizatnya, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, lalu orang juga bertanya-tanya siapa sebetulnya orang ini, sehingga setan pun tunduk kepadanya. Ketika Yesus meredakan angin di danau, mereka juga bertanya-tanya siapa sebetulnya orang ini, sehingga angin pun taat kepadanya. Ketika dia mengajar dan pengajarannya itu begitu menarik bagi mereka, memikat batin mereka, mereka juga bertanya-tanya siapa sebetulnya Yesus ini. Ya, dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat kita. Nah, sebetulnya siapa dia ini? Nah, kita sudah mendengar di dalam teks-teks kitab suci kita bahwa sejak Yesus bekerja pada zamannya, apa yang dia katakan, dia ajarkan, dia sabdakan, dan dia lakukan sudah membuat orang bertanya-tanya tentang siapakah dia ini. Ya, lalu Yesus sendiri di dalam perjalanan bersama dengan para murid juga pernah bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid mengatakan, oh, ada orang yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau Yeremia, ada yang mengatakan engkau salah satu dari nabi yang akan datang. Kita temukan kesaksian-kesaksian di dalam teks biblis kita, teks kitab suci kita, perjanjian baru kita, bahwa orang berusaha untuk mengerti siapa sebetulnya Yesus ini. Figur yang menarik karena sabdanya yang penuh kuasa, karena kehadirannya, karena karya-karya mujizatnya yang membuat orang terkagum-kagum pada tindakan-tindakan besar yang dikerjakan oleh Yesus, sehingga ada sekian banyak pendapat orang tentang siapa Yesus. Dan dalam perjalanan itu, kita ingat peristiwanya itu di Kaisaria Filipi, kemudian Yesus bertanya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada para murid yang sudah sekian lama berjalan bersama dia, mendengarkan pengajarannya, menyaksikan mukjizat-mukjizatnya,
mereka ditanya, menurut kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Dan kita dalam peristiwa itu lalu mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kalau kita mencermati apa yang dinyatakan di dalam kitab suci, rupanya pengenalan akan Yesus itu merupakan buah dari pengenalan-pengenalan yang kecil-kecil, yang parsial itu. Yesus yang bersabda, Yesus yang melakukan mujizat dan macam-macam itu direnungkan, dilihat ulang. Sabda yang pertama, Yesus mungkin berbicara tentang kasih. Yesus mungkin berdebat dengan musuh-musuhnya, lawan-lawannya, orang-orang Farisi. Yesus mengajar murid-muridnya dan seterusnya. Juga orang melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, dari mendengar sabda Yesus yang sekian banyak itu, dari melihat, menyaksikan, mengalami sendiri mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, lalu orang sampai pada sebuah pertanyaan, siapakah dia? Nah, jawaban akan pertanyaan siapakah dia ini nanti juga dikumpulkan dari perjumpaan-perjumpaan yang dialami oleh orang-orang bersama dengan Yesus. Berjumpa dalam arti mendengarkan sabdanya, mendengarkan pengajarannya, atau mungkin ditegur oleh Yesus. Berjumpa berarti menyaksikan mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus pada banyak orang, atau bahkan juga mengalami mukjizat itu untuk dirinya sendiri. Sehingga kita mengartikan ini pengenalan akan Yesus ini merupakan pengenalan induktif, masuk dari hal-hal yang parsial, yang khusus-khusus itu, lalu orang membuat kesimpulan siapa sebetulnya Yesus. Ya, kalau kita misalnya ada fakta-fakta seperti ini, fenomen yang kita lihat, fenomen yang kita dengar, badannya besar, kakinya besar, telinganya ini lebar, matanya ini sipit, makanannya itu rerumputan, bisa main sirkus, bisa angkut kayu. Lalu ditanya, siapa dia? Apa jawaban kita? Kita pasti akan bertanya, siapa ya yang badannya besar? Siapa ya yang kakinya besar? Oh, telinganya lebar, tapi kok matanya sipit? Siapa ya yang makan rumput? Oh, dia itu makan rumput. Oh, dia itu bisa main sirkus. Oh, dia kuat untuk mengangkut kayu karena badannya besar. Lalu jawaban kita, dia adalah gajah. Oh, gajah badannya besar, hidungnya panjang, telinganya lebar, matanya sipit, makan rumput, main sirkus seperti ini, dan akhirnya bisa angkut kayu juga. Nah, ini yang saya maksud dengan pengenalan kita, ini pengenalan induktif dari informasi-informasi yang parsial yang merupakan buah dari perjumpaan dengan Yesus, dengan sabdanya, dengan mukjizatnya, lalu orang membuat suatu kesimpulan tentang siapa Yesus. Dan pertanyaan siapa Yesus ini merupakan pertanyaan kristologis yang memunculkan aneka jawaban. Kita lihat beberapa. Kalau kita melihat peristiwa hidup Yesus, lalu kita harus menyadari bahwa Yesus ini bukanlah mitos, bukan pribadi mitologi yang hanya ada di dalam cerita, dongeng, kisah. Tetapi Yesus adalah pribadi historis yang hidup pada zaman yang konkret, ya. Maka kalau seperti Lukas itu mengatakan dia lahir ketika yang menjadi kaisar Roma itu adalah Kaisar Augustus, ketika Quirinius itu menjadi wali negeri Syria. Maka Lukas berusaha menempatkan peristiwa hidup Yesus, kelahiran Yesus dalam situasi sejarah, situasi historis yang konkret pada zaman itu. Dan ini mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan tokoh yang hanya direka-reka, tokoh fiktif yang sebetulnya tidak ada tetapi dikisahkan seolah-olah ada. Maka orang juga, karena Yesus ini adalah tokoh historis, orang merasa perlu untuk membuat penelusuran historis tentang Yesus, tentang Yesus yang hidup pada zaman itu. Dan kadang-kadang penelusuran historis ini dilakukan dengan mengesampingkan unsur kesaksian iman gereja berdana.
Ya, ini tidak selalu, tetapi ada kelompok yang memang merasa yakin kita bisa sampai pada figur Yesus yang historis. Bukan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru yang dalam arti tertentu sudah dibungkus dengan macam-macam keyakinan iman para penulis, keyakinan iman jemaat. Mereka yang berusaha untuk menelusuri Yesus yang historis ini berusaha untuk menemukan Yesus yang senyatanya hidup pada zaman itu. Mereka berfokus pada kemanusiaan Yesus, Yesus yang lahir pada zaman itu. Harus menghadapi banyak pertentangan, harus menghadapi konflik, dan akhirnya mati di kayu salib itu. Nah, ini yang menjadi arah yang seringkali dibuat ketika berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang siapa Yesus. Kadang-kadang juga jawaban atas pertanyaan ini diarahkan oleh kecurigaan filosofis tentang Yesus dan tentang kekristenan. Ya, orang meragukan misalnya rumusan-rumusan iman jemaat perdana. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan, diragukan. Lalu orang berusaha untuk mencari siapa tahu sebetulnya Yesus pada zamannya. Mereka berusaha untuk dengan kesanggupan mereka, dengan media-media teknologi, dengan ilmu-ilmu sosial, saintifik sekarang ini berusaha untuk mencari di balik teks perjanjian baru itu kita bisa menemukan figur Yesus yang historis, yang bersih dari balutan-balutan, polesan-polesan, pengakuan iman, kepercayaan jemaat perdana yang menghasilkan kitab suci. Artinya apa? Di balik teks perjanjian baru itu ada Yesus yang asli. Nah, inilah yang dicari, yang disebut sebagai Yesus yang historis. Lalu penelusuran tentang Yesus historis ini tidak bisa dipisahkan dari Kristus iman yang diwartakan oleh gereja sebagaimana tampil dalam perjanjian baru. Tadi arah pertama untuk memberi jawaban adalah jawaban historis. Yesus itu orang Yahudi, lahir di Nazaret ketika Kaisar Agustus menjadi kaisar, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah jawaban-jawaban tentang siapa Yesus. Oh, dia adalah tokoh historis yang lahir pada abad pertama Masehi ini. Tetapi kemudian kita menyadari bahwa jawaban-jawaban tentang Yesus historis itu tidak bisa dipisahkan dari Kristus iman yang diwartakan oleh gereja. Karena apa? Karena sumber informasi utama tentang Yesus adalah kitab suci. Dan kita selalu menyadari bahwa kitab suci itu bukan catatan historis, tetapi kitab suci adalah buah dari permenungan, dari refleksi iman akan Yesus. Maka yang dilaporkan di situ bukan Yesus yang semata-mata historis, tetapi Yesus yang sudah dikenali oleh jemaat Kristiani, dikenali oleh para penginjil itu dengan kacamata iman akan Yesus yang wafat dan bangkit, akan Yesus yang diimani sebagai Mesias, Kristus, anak Allah. Maka memang Yesus yang muncul di dalam perjanjian baru pasti adalah Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan, dikenal berdasarkan pengalaman iman jemaat maupun penulis perjanjian baru. Sehingga sampai di sini kita bisa bertanya, mungkinkah dari teks perjanjian baru kita menemukan Yesus yang 100% historis? Di dalam perjanjian baru tidak ada Yesus yang 100% historis. Karena Yesus yang dikisahkan di sana adalah Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan, dibaca ulang peristiwa hidupnya itu oleh jemaat, oleh para penulis, para penginjil dalam kacamata iman mereka. Nah, ini akan menjadi sangat jelas nanti kalau kita melihat Yesus itu utusan Allah yang mewartakan berita gembira, berita Injil. Tetapi di dalam perjanjian baru adalah Yesus itulah yang diwartakan. Dia adalah sabda Allah yang diwartakan. Dan ini aneka jawaban yang tumbuh dari waktu ke waktu, dari masa ke masa.
yang terus diperkembangkan dan tidak akan pernah berhenti. Kristologi mesti memberi perhatian pada kedua dimensi tersebut, dimensi historis, Kristus historis, Yesus historis, dengan Kristus iman. Ya, jadi ada unsur yang historis memang karena Yesus adalah figur historis, tetapi juga ada dimensi iman bahwa Yesus yang hidup pada masa itu, wafat dan bangkit itu diimani sebagai Kristus, Mesias, anak Allah. Sehingga dua unsur ini, unsur Yesus historis dan Kristus iman ini tidak bisa dipisahkan begitu saja. Supaya apa? Kristologi tidak menjadi antropologi, hanya tanya tentang Yesus historis, dan tidak menjadi pernyataan teologi yang abstrak tentang Yesus yang diimani sebagai Mesias, anak Allah. Nah, dalam perkuliahan kita akan selalu berjalan dalam dua jalur yang sebetulnya bersatu padu ini. Kita akan melihat sisi historisitas hidup Yesus, tetapi juga sisi iman yang membuat jemaat semakin mengenali siapa sebetulnya Yesus ini. Nah, Perjanjian Baru kita menyediakan beberapa informasi yang pada intinya mau mengatakan bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu diimani sebagai Mesias, anak Allah. Dan Perjanjian Baru kita sangat jelas, pasti mendasarkan pewartaannya, kabar gembiranya itu pada peristiwa kunci dalam hidup Yesus, yaitu peristiwa wafat dan kebangkitan. Dan seluruh hidup Yesus yang historis itu pun lalu dibaca kembali, direnungkan kembali, direfleksikan oleh jemaat dalam terang iman akan Yesus yang wafat dan bangkit itu. Kita mau mengatakan bahwa tanpa peristiwa kebangkitan, tanpa iman akan Yesus yang bangkit, orang tidak akan pernah lagi berbicara tentang Yesus. Apa gunanya bicara tentang orang yang mati di salib, yang pada zaman itu dianggap sebagai orang yang tidak diberkati, orang yang dikutuk, orang yang dihukum oleh Allah. Orang tidak akan pernah bisa mengalami bahwa dia yang mati di salib itu sekarang diangkat oleh Allah menjadi Kristus, diurapi menjadi Mesias. Dalam kerangka pikir zaman itu tidak mungkin. Tetapi mengimani Yesus yang wafat di salib sebagai Mesias, sebagai Kristus, anak Allah menjadi mungkin karena akhir hidup Yesus tidak hanya di salib, tergantung dalam kematian itu. Akhir hidup Yesus tidak hanya dikubur ketika dia 3 hari mengalami gelapnya kubur itu, tetapi setelah kematian dia dialami sebagai dia yang bangkit. Nah, terang kebangkitan inilah yang menyinari seluruh pemahaman jemaat gereja tentang Yesus, sehingga jemaat memiliki pengenalan yang baru akan Yesus. Seluruh peristiwa hidup Yesus dilihat oleh jemaat, direnungkan oleh jemaat dalam terang iman ini, dalam kacamata iman ini. Dan Perjanjian Baru lalu mengungkapkan pengenalan akan Yesus dengan aneka macam gelar. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Daud, Yesus itu anak Allah, Yesus itu Mesias, Yesus itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus itu anak manusia. Ini adalah gelar-gelar yang sebetulnya sangat dikenali juga dalam tradisi Yahudi. Maka kita mau mengatakan juga bahwa kristologi Perjanjian Baru itu bukan kristologi yang 100% baru. Pengenalan akan sosok Mesias itu bukan ciptaan jemaat Kristiani, karena sudah dalam tradisi Perjanjian Lama orang berpikir tentang Mesias, orang menanti-nantikan kehadiran Mesias itu. Apa yang baru dalam Perjanjian Baru adalah pengalaman iman akan Yesus yang bangkit, yang memberi isi baru pada macam-macam gelar yang disematkan pada Yesus. Memang Yesus disebut sebagai Kristus, dan Kristus itu sudah gelar yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Tetapi ketika digunakan untuk menyebut Yesus, gelar Kristus itu sudah punya pemaknaan yang baru,
Ya, gelar Tuhan itu sudah ada dalam perjanjian lama, Kyrios. Tetapi gelar itu ketika digunakan untuk menyebut Yesus, sudah ada makna baru yang diberikan berkat pengalaman akan kebangkitan Yesus. Maka kita melihat begitu pentingnya, begitu sentralnya peristiwa kebangkitan Yesus dalam seluruh upaya jemaat untuk mengenali siapa Yesus itu. Satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca perjanjian baru untuk mengenali identitas Yesus, kita harus memahami bahwa pengenalan akan Yesus dalam perjanjian baru ini harus ditempatkan dalam cara pikir Yahudi, dalam cara bagaimana tradisi Yahudi ini memikirkan tentang Allah, yang selalu memahami bahwa Allah itu secara esensi dari adanya tidak pernah bisa dikenali oleh manusia, tetapi Allah itu dikenali berkat apa yang dikerjakannya. Jadi berkat peran atau fungsi Allah di dalam relasinya dengan umat Israel. Maka Allah dikenal sebagai pencipta, karena Allah lah yang berperan menciptakan seluruh dunia beserta dengan seluruh isinya. Maka segala makhluk ini adalah ciptaan Allah. Manusia memahami dalam relasi dengan Allah, kami ini adalah ciptaan Allah. Ya, sikap dasar mereka yang diciptakan atau ciptaan adalah selalu keterarahan pada Allah. Karena Allah itu menjadi sumber hidup, sumber keberadaan. Dan Allah tidak hanya menciptakan dunia seisinya, termasuk menciptakan manusia, umat Israel, tetapi Allah juga menyelenggarakan hidup seluruh ciptaannya. Konkretnya, Allah menyelenggarakan hidup umat Israel dengan memberkati, dengan memberikan makanan, dengan memberikan kesejahteraan, dengan melindungi mereka dari musuh. Itu adalah peran-peran yang dimainkan oleh Allah, ya, yang dimiliki oleh Allah dalam sejarah penyelenggaraan keselamatan bagi umat manusia dan seluruh ciptaan. Nah, semua yang sudah diciptakan oleh Allah, dijamin dalam penyelenggaraan Allah ini pada akhirnya akan dibawa pada keselamatan. Dan siapa yang bisa membawa kepada keselamatan adalah Allah sendiri. Nah, dalam pemahaman dan pola pikir seperti inilah lalu perjanjian baru juga mengenali Yesus. Yesus dikenali terutama juga dari peran-peran yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, bahwa dia menyembuhkan, bahwa dia mengusir setan, bahwa dia memberitakan kerajaan Allah, bahwa dia itu memberitakan Injil, warta gembira kepada orang lain. Ini adalah peran-peran yang dimainkan oleh Yesus. Nah, peran-peran Yesus inilah yang kemudian dirangkum bersama-sama untuk mengenali siapa sebetulnya Yesus. Ya, keterlibatan Yesus dalam kerja Allah yang menciptakan, keterlibatan Yesus di dalam karya Allah untuk menyelenggarakan hidup seluruh ciptaan, dan pada akhirnya adalah peran keterlibatan Yesus dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Selalu Yesus ditempatkan di bawah Allah. Yesus hanya dikenali dari Allah yang menjadi pencipta, penyelenggara, penyelamat seluruh umat manusia, seluruh ciptaannya ini. Sehingga mungkin perjanjian baru tidak pertama-tama mau bicara tentang Yesus sebagai dirinya sendiri, tetapi Yesus dalam relasi dengan Allah dan juga Yesus dalam relasi dengan umat manusia, dengan ciptaan. Juga kalau dalam teologi kita mengenal istilah-istilah, kita bisa mengenal Allah dalam dirinya sendiri. God as such, in se, in himself, ousia. Maka kita mengenal pola ini adalah mengenal Allah dalam dirinya sendiri, oikonomia, ya, mengenal Allah dalam oikosnomos, dalam aturan rumah tangganya sendiri, kealahannya. Sehingga yang kita pelajari kalau kita mau mengenal Allah dalam dirinya sendiri, yang kita kenal adalah being in itself, Allah, hakikat, ya. Sementara pengenalan akan Allah juga berjalan lewat relasi yang dibangun oleh Allah dengan
manusia. Maka kita mengenal Allah dalam relasinya dengan manusia, bukan Allah dalam dirinya sendiri. Kita bisa mengenal Allah dalam dirinya sendiri. Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus itu sudah berusaha untuk menjelaskan siapakah Allah. Tetapi pengenalan akan Allah itu juga dimiliki oleh manusia berkat relasi Allah dengan manusia, peran Allah dalam hidup manusia dan seluruh umat ciptaan. Maka ini dalam teologi kita mengenal God for us, Allah bagi kita. Yang kita bicarakan adalah peran, fungsi Allah dalam seluruh sejarah hidup dunia ini. Maka ini kembali lagi pada tradisi Israel tadi yang juga berusaha untuk mengenal siapa Allah dari keterlibatan Allah dalam hidup manusia, dari peran yang dimainkan oleh Allah dalam hidup seluruh ciptaan, bahwa Allah menciptakan, Allah itu menyelenggarakan kehidupan, dan Allah membawa pada keselamatan. Demikian juga nanti kalau kita mengenal Yesus, kita juga akan mengenal siapa sebetulnya Yesus, ya, dalam dirinya sendiri, ya, bahwa dia itu adalah sabda yang menjadi daging, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan, ya. Tetapi kita mengenali bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari relasi yang dibangun. Oh, kalau Yesus itu utusan Allah yang taat sampai mati disalib. Lalu Paulus mengatakan dalam relasinya dengan Allah, Yesus ini adalah anak Allah yang taat. Nah, demikian juga nanti kalau kita mempelajari Injil Markus, dalam ketaatan yang total kepada Allah yang dia sebut sebagai Bapa itulah, lalu Yesus dikenal sebagai anak Allah. Refleksi dan permenungan kemudian akan semakin berkembang. Penulis dan jemaatnya Lukas, jemaatnya Matius juga mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan hanya karena dia taat kepada Bapanya, tetapi karena dia memang dilahirkan dari Allah. Di dalam Injil Lukas itu dikatakan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Berkat kerja Allah, Roh Allah akan bekerja atas engkau. Begitu kata malaikat Gabriel kepada Maria. Sehingga identitas Yesus sebagai anak Allah hanya bisa dikenali dalam relasi Yesus dengan Allah yang dia sebut sebagai Bapa. Kalau Lukas menyebut Yesus itu juru selamat, berarti juru selamat bagi manusia dan bagi ciptaan semuanya. Maka kita mengenali peran yang dimainkan oleh Yesus, peran yang dipegang oleh Yesus dalam seluruh sejarah hidup kita sebagai ciptaan. Bahwa Allah bekerja untuk menyelamatkan melalui karya Yesus ini. Bahwa keselamatan Allah itu datang di dalam peristiwa hidup Yesus. Ya, suatu ketika Yohanes Pembaptis yang ada di penjara, kalau kita membaca Matius 11, mengutus 2 orang muridnya datang kepada Yesus. Karena Yohanes Pembaptis mendengar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Sang Mesias. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Dan kepada Yesus, para murid itu diminta untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi?" Ya, dan kemudian Yesus meminta supaya mereka mengatakan kepada Yohanes apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Orang sakit menjadi sembuh, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan. Dan apa yang dikutip oleh Yesus ini sebetulnya adalah kutipan dari kitab Yesaya bab 35, dan di sana adalah kalau keselamatan Allah itu datang, maka yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit itu menjadi sembuh, yang mati itu dibangkitkan. Maka apa yang dulu dikatakan oleh Yesaya sebagai datangnya keselamatan Allah, sekarang dialami secara nyata berkat kedatangan Yesus. Maka kita bisa menyebut Yesus itu sang juru selamat karena dia menghadirkan keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Nah, ini soal mengenal Yesus dari sudut pandang teologi, ya, teologia. Apa peran yang dimainkan oleh Yesus?
dalam relasinya dengan Allah dan dalam relasinya dengan seluruh ciptaan. Ya, secara singkat bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa mengenal Yesus dalam dirinya sendiri, esensinya, hakikatnya, siapa dia ini. Maka pertanyaan kita adalah what he is in himself. Ya, siapa dia itu dalam dirinya sendiri. Tetapi pengenalan akan Yesus juga berjalan lewat jalur yang lain, teologia. What he is for us. Apa yang dimainkannya untuk kita? Apa perannya? Siapa dia dalam relasi dengan kita, ciptaannya, ciptaan Allah ini? Ya, kalau di dalam Injil Yohanes kita pun mendengar bahwa Sang Sabda itu semula pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sang Sabda itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Sehingga Injil Yohanes sudah mulai mengenal bahwa Yesus pun berperan dalam karya Allah untuk menciptakan. Bukan dalam diri Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi daging, tetapi dalam diri Sang Sabda yang sedari semula bersama dengan Allah. Sehingga Yesus juga punya peran penciptaan. Ya, dia mencipta bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Ya. Dan kalau kita melihat sekarang bagian yang kedua, what he is for us, berarti kita mengenali apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Nah, gambaran-gambaran yang umum bisa kita lihat. Yesus itu gembala yang menggembalakan kita semua, yang menggembalakan umat manusia. Dan tugas kegembalaan ini kan wujud nyata dari peran Allah sebagai penyelenggara hidup manusia. Seorang gembala pasti berusaha berjuang untuk membawa domba-dombanya itu pada tempat yang nyaman, tempat keselamatan. Dan bukankah itu juga wujud konkret kehadiran Allah, peran Allah dalam hidup kita sebagai penyelamat? Kalau digambarkan di dalam Yohanes 15 misalnya, Yesus itu pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, maka juga kita bisa memahami peran Yesus sebagai sumber hidup. Bahwa orang yang tidak menempel pada Yesus ini hanya akan menjadi layu, kering, mati, dan tidak akan menghasilkan buah. Maka Yesus minta, tinggallah padaku dan aku di dalam kamu. Terpisah daripadaku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pola itu, kalau ranting itu terpisah dari pokok anggurnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pola ini diambil dari pola relasi Yesus dengan Allah. Terpisah dari Bapa, anak tidak bisa apa-apa. Ya, jadi kita bisa mengenal Yesus itu dalam dirinya sendiri yang kita sebut sebagai perspektif oikonomia, juga bisa mengenal Yesus dalam peran yang dia miliki dalam relasi dengan kita, unsur teologia. Nah, ini akan kita kenali. Nah, dua unsur ini tidak boleh dipisahkan begitu saja, karena akan saling melengkapi, dan ini tampak dalam perjanjian baru kita. Maka ada ungkapan ini, neither Jesus as a person nor his being can be understood apart from his origin in God and the fact that he lives wholly out of the Spirit of God. Ya, baik Yesus sebagai person maupun keberadaannya, ya, Yesus dalam dirinya sendiri itu tidak dapat dimengerti terpisah dari asal usulnya dari Allah, dan terpisah dari kenyataan bahwa Yesus hidup bersama dengan manusia dalam Roh Kudus itu. Maka di sini mau dikatakan siapa Yesus, identitas Yesus hanya bisa dikenali dalam relasi Yesus dengan Allah dan dalam relasi Yesus dengan seluruh ciptaan. Ini tidak bisa dipisahkan. Being-nya, person-nya tidak bisa dimengerti terlepas dari peran, fungsi yang dimiliki oleh Yesus dalam relasi dengan Allah dan dalam relasi dengan umat manusia. Nah, ini hal penting yang harus kita pahami kalau nanti kita juga membaca Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tidak akan mendeskripsikan Yesus dalam dirinya sendiri saja.
Karena Yesus yang dalam dirinya sendiri ini hanya bisa dimengerti berkat peran yang dia laksanakan. Ya, peran dalam relasi dengan Allah dan peran dalam relasi dengan seluruh ciptaan. Christology must overcome the duality between ontology and function. Ya, pemahaman kristologi kita, studi kristologi kita harus mengatasi dualisme antara esensi, ya, being dengan peran atau fungsi, antara oikonomia dengan teologia, karena kedua-duanya ini akan saling membantu. Ya, dalam tahap awal pengenalan gereja akan Yesus yang digunakan pasti soal teologi. Ya, apa peran yang dimiliki oleh Yesus dalam hidup jemaat? Dan peran-peran inilah yang kemudian direnungkan, direfleksikan, lalu akhirnya menghasilkan pengenalan akan Yesus. Oh, Yesus yang menyembuhkan, oh Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa, oh Yesus yang meredakan angin topan misalnya. Oh, dia bukan sekedar manusia. Oh, Yesus yang taat sampai mati itu adalah anak Allah. Tetapi pengenalan akan identitas Yesus sebagai anak Allah tidak berhenti di situ saja. Ya, tadi sudah saya katakan kalau Markus itu cukup mengatakan Yesus anak Allah karena dia taat sampai mati di salib. Maka ketika Yesus tergantung di kayu salib itulah kepala pasukan mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam periode kemudian, katakanlah 10 tahun atau 20 tahun kemudian, identitas Yesus sebagai anak Allah diperkembangkan lagi. Dia anak Allah bukan hanya karena dia taat sampai mati dalam relasinya dengan Allah, tetapi karena secara ontologis dia dikandung dari Allah, dia dilahirkan dari Allah. Dan dalam perkembangan refleksi renungan kemudian, kurang lebih pada tahun 90 atau 100, datang Injil Yohanes. Ditulislah refleksi iman gereja, refleksi jemaat tentang Yesus anak Allah itu. Dan Yesus dikatakan tidak hanya dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Maria ibunya, tetapi Yesus itu sudah ada pada mulanya sejak awal mula dalam wujud Sang Sabda, Logos, Firman. Nah, kalau kita melihat lalu dimensi keilahian Yesus, lalu juga dikenali dari apa yang terjadi, apa yang dialami, kemudian ditarik ke belakang sampai orang mengenali, oh kalau demikian Yesus ini adalah anak Allah. Bukan hanya karena ketaatannya, tetapi karena dia dilahirkan dari Allah. Oh, bukan hanya karena dia dilahirkan dari Allah, karena pada mulanya Sang Sabda itu bersama dengan Allah dan Sang Sabda itu adalah Allah. Ya, maka yang tadi dua kubu, ya, oikonomia dengan teologia itu tidak bisa dibentur-benturkan, karena esensi Yesus, hakikat diri Yesus hanya bisa kita kenali juga dalam relasi Yesus dengan Allah dan dalam relasi Yesus dengan kita, manusia, dunia ciptaan. Jesus cannot adequately be understood apart from his origin in God, his identity with God, and his union with God. Jadi ya, dalam refleksi yang paling akhir lah, misalnya di dalam Injil Yohanes, kita akan selalu memahami anak itu tanpa bapa, dia bukan siapa-siapa. Terpisah dari bapa, anak tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang diajarkan oleh anak itu adalah apa yang didengar dari bapa. Kalau dia menghakimi, karena dia diberi kuasa untuk menghakimi. Kalau dia melakukan mukjizat-mukjizat besar, bukan anak yang melakukan ini, tetapi Bapa yang melakukan itu di dalam dirinya. Keterikatan Yesus sebagai anak dengan Bapaknya inilah yang selalu itu diulang-ulang oleh Yesus. Sehingga Yesus bisa mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi kita bisa mengenali Yesus hanya dalam relasinya dengan Allah. Maka di situ dikatakan Yesus tidak bisa dengan tepat dipahami kalau kita memisahkan Yesus dari Allah yang menjadi asal usulnya.
Kita tidak bisa memahami Yesus, mengenal Yesus, berkristologi kalau kita tidak mengenali identitas Yesus bersama dengan Allah, kesatuannya dengan Allah yang tidak terceraikan. Maka nanti ketika membaca Perjanjian Baru, kita juga harus melihat bagaimana para penulis Perjanjian Baru menampakkan relasi Yesus dengan Allah yang tidak pernah terpisahkan ini. Ini sesuatu yang tidak pernah bisa dipisahkan begitu saja, karena anak selalu bergantung pada bapaknya. Kalau Yesus melakukan karya keselamatan, menyelamatkan, menyembuhkan, membangkitkan orang sakit, itu adalah wujud dari karya Allah yang juga menyelamatkan. Yesus ada dalam kesatuan dengan Bapaknya. Sehingga kesimpulannya, kita hanya bisa memahami Yesus dengan baik kalau kita juga memahami relasinya dengan Allah. Siapa Yesus di hadapan Allah? Nor apart from the fact that he lived entirely by the Spirit of God, nor apart from the fact that his union with every human being. Ya, jadi 3 hal harus diperhatikan. Kita hanya bisa memahami Yesus kalau kita memahami Yesus dalam kesatuannya dengan Allah. Kita hanya bisa memahami Yesus yang dalam seluruh hidupnya itu selalu diresapi, digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Dan ini yang menjadi ikatan antara Yesus dengan Allah, Roh Allah yang dianugerahkan kepadanya. Ya, minggu ini kita mulai membaca Injil Lukas, kan, karya perutusan Yesus di Galilea. Dan hal pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah Yesus mengutip kitab Yesaya, Roh Allah ada padaku, Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Sehingga seluruh hidup Yesus itu adalah hidup di dalam Roh yang sudah dicurahkan kepadanya. Ya, Allah sudah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Dan inilah nanti letak pneumatologi kita. Kita hanya bisa memahami Yesus yang dalam seluruh hidupnya itu digerakkan oleh Roh Allah sendiri, diresapi oleh Roh Allah sendiri, sehingga dia membangun kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah. Ya, kesatuan kehendak, kesatuan pikir, kesatuan pilihan. Ya, meskipun Yesus itu dalam arti tertentu ya ingin berlari misalnya, atau ingin menyimpang, tetapi dia selalu mengarahkan hidupnya itu pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam peristiwa besar di Taman Getsemani misalnya, Yesus pun sampai pada pengalaman, ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jika mungkin, jangan masukkan saya dalam penderitaan ini. Jika mungkin. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Nah, juga ketika Yesus sebetulnya bisa memilih jalan A atau jalan B, Yesus tetap memilih jalan Bapa ini. Ya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu terjadilah. Nah, teman-teman, saya sudah bicara cukup panjang ya ini, mungkin juga sudah lelah mendengarkan saya. Silakan kalau mau istirahat sebentar, mau ke kamar kecil, bisa dimatikan dulu ini videonya. Ya, suara saya juga menjadi semakin jelek seperti ini, dan ini berarti saya juga sudah butuh untuk minum. Maka saya juga akan minum sebentar dan nanti akan saya lanjutkan. Lalu yang ketiga, pemahaman kita akan identitas Yesus hanya bisa kita miliki kalau kita juga melihat kesatuan Yesus dengan umat manusia, dengan ciptaan. Apa yang dulu dilakukan oleh Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah manusia. Dan pasti bukan hanya apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, tetapi apa yang sekarang masih diperankan oleh Yesus dalam hidup gereja kita sekarang ini. Inilah arti penting berkristologi. Jadi kristologi itu bukan suatu paham, gagasan, teori yang mati, yang cukup dipahami dalam suatu konteks zaman itu, dalam Perjanjian Baru misalnya. Tetapi kristologi itu selalu proses, terus menerus, continue, usaha kita untuk mengenali Yesus. Dan usaha untuk mengenali Yesus itu tidak cukup dilakukan oleh
jemaat perdana. Tidak cukup dilakukan oleh para penulis perjanjian baru, tetapi pengenalan akan Yesus juga harus dilakukan oleh kita. Kita harus semakin mencari dari hari ke hari siapakah Yesus. Tidak hanya Yesus yang ada dalam tataran teori, tetapi Yesus yang juga dalam tataran batin kita. Kalau Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan," kita tahu di otak kita ini. Tetapi apakah kita juga menyambut kebenaran itu di dalam batin kita? Saya menerima Engkau ya Yesus sebagai jalan yang benar, yang membawa saya pada keselamatan, yang membawa saya pada kehidupan. Sehingga kalau saya memilih Yesus, saya tidak hanya memilih Yesus di dalam otak saya ini, tetapi saya memilih Yesus di dalam sikap batin saya, ya. Dan itu yang dibuat oleh Yesus dalam relasinya dengan Allah. Sehingga identitas Yesus selalu harus ditempatkan dalam relasinya dengan Allah, dalam relasinya dengan Roh Kudus, dalam relasinya juga dengan seluruh ciptaan bersama kita. Sehingga kalau di awal pertemuan tadi saya meminta Anda untuk mencari apa arti penting berkristologi. Mengapa kita harus berkristologi? Jawabannya apa? Ya, silakan nanti direnung-renungkan, dicari jawabannya. Tetapi pada intinya kita mau mengatakan bahwa pengenalan akan Yesus itu bukan pengenalan yang kaku, yang berhenti. Tetapi pengenalan akan Yesus itu selalu pengenalan yang terus-menerus berjalan. Kita semakin mengenal Yesus. Kita ingatkan nasihat atau seruan Bapa Suci dalam Evangelii Gaudium yang mengajak kita untuk selalu memperbarui perjumpaan personal kita hari demi hari, saat demi saat. Artinya apa? Setiap saat adalah saat untuk mengenal Yesus, masuk dalam relasi personal. Dan semoga kuliah seperti yang kita buat ini tidak hanya menjadi sumber kekayaan pikiran kita, teori yang nanti berguna untuk membuat paper, untuk menjawab itu ujian-ujian. Tetapi semoga apa yang kita pelajari itu juga menggugah iman kita. Saya tidak hanya menerima Yesus di otak saya, tetapi saya menerima Yesus di dalam batin saya. Dan ini lebih penting daripada ujian. Ya, kita akan menjadi imam. Kita akan menjadi pemuka-pemuka jemaat. Dan apa yang nanti kita wartakan dalam hidup kita sebagai imam adalah kesaksian iman kita. Bukan hanya pengenalan kita akan Yesus, bukan hanya isi otak kita ini, tetapi yang akan kita wartakan adalah kesaksian iman akan Yesus. Dan praktis perjanjian baru itu sebetulnya adalah ungkapan pengalaman iman, kesaksian iman jemaat akan Yesus. Sehingga kalau kita bertanya pada Markus dan jemaatnya, siapakah Yesus? Maka dia menjawab dengan Injilnya. 30 tahun kemudian kita bertanya pada Yohanes dan jemaatnya, siapakah Yesus? Yohanes memberikan kesaksian iman mereka itu di dalam Injil. Ini kan seperti pertanyaan Yesus, menurut orang, kata orang, siapakah aku? Oh, Markus mengatakan engkau adalah anak Allah yang taat. Oh, Lukas dan Matius mengatakan engkau adalah anak Allah yang dikandung dari Roh Kudus. Oh, Yohanes mengatakan engkau adalah anak Allah, Sang Sabda yang sedari semula adalah Allah bersama dengan Allah. Kita bisa mengutip banyak pendapat itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan masih akan bertanya kepada kita, Eko, Gale, menurut kamu siapakah aku? Dan kita harus menjawab. Oke, sekarang mulai paham mengapa kita harus berkristologi. Karena kita tidak hanya akan mengulang kristologi orang-orang yang sudah memberikan kesaksian imannya, tetapi kita sendiri harus berkristologi, harus mengenal siapa Yesus bagiku, supaya kita juga bisa menerima Yesus itu sungguh sebagai jalan kebenaran kehidupan kita. Kita sudah sering dalam doa, dalam percakapan sehari-hari mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita yang kita ucapkan itu? Apa maksudnya kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan?
Apa yang kita pahami kalau kita menyebut Yesus sebagai Kristus? Apakah Yesus Kristus itu sekedar nama Ekoryati, Galih Arga begitu? Ataukah Yesus Kristus itu mengungkapkan pengenalan gereja akan siapa Yesus? Ya. Kristus itu adalah gelar yang mempunyai makna baru, isi baru, berkat pengalaman akan Yesus yang wafat dan bangkit. Tidak sekedar tempelan itu, bukan nama keluarga juga, tetapi Kristus itu menampakkan peran yang dimiliki oleh Yesus dalam relasinya dengan Allah sebagai orang yang diberkati, anak yang diurapi dengan Roh Kudus tadi, sekaligus juga peran yang dimainkan dalam hidup kita sebagai umatnya. Sehingga kita tidak bisa berhenti hanya dengan mengulang kristologi penginjil itu, kristologi teolog hebat pada masa lampau. Tetapi kita sebagai orang beriman perlu membangun kristologi kita yang sangat kontekstual. Sekarang setelah saya menerima macam-macam kesaksian tentang Yesus, saya sendiri masuk dalam perjumpaan-perjumpaan yang personal dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan Yesus. Sekarang Yesus bertanya kepada saya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan semoga dengan belajar ini, dengan memahami kristologi, kita tidak hanya membuat atau mengulang-ulang kristologi yang sudah kaku, yang keras itu, tetapi kita juga memperkembangkan kristologi ini menjadi kristologi yang kontekstual dalam pemahaman kita sekarang siapa Yesus. Di tengah-tengah pergulatan dunia sekarang ini, ya, yang harus menghadapi virus corona itu, siapa Yesus sang penyelamat? Ya, kita setiap hari dalam Ekaristi berdoa supaya Tuhan menyembuhkan yang sakit itu, supaya Tuhan membebaskan kita. Mengapa kita meminta Tuhan untuk menyembuhkan? Mengapa kita meminta Yesus untuk membebaskan kita dari virus corona ini? Pasti karena ada alasan-alasan tertentu. Oh, Yesus itu adalah pembebas. Oh, Yesus itu adalah penyembuh. Kita minta supaya dunia diselamatkan dari virus corona ini. Tetapi dalam situasi seperti ini, siapa Yesus? Ya, kalau kemarin kita masih bisa menerima Yesus dalam tubuh dan darah Ekaristi konkret, nyata. Sekarang kita menerima Yesus atau kehadiran Yesus dalam komuni batin, dalam komuni rohani. Apakah lalu pengenalan akan Yesus sama saja? Sekarang ketika kita tidak bisa lagi berkumpul di dalam gereja dalam situasi dan kemeriahan di Turki seperti tahun lalu sebelum bulan Maret, apakah daya iman kita, rasa iman kita akan Yesus ini semakin melemah? Ataukah justru semakin kokoh? Apakah ekspresi ungkapan iman kita akan sama saja dari sebelum Maret dengan sesudah Maret? Pasti ini sudah berbeda. Kalau sama saja, berarti kita tidak hidup dalam konteks hidup yang nyata. Iman kita tidak kita hayati di dalam situasi hidup yang nyata dunia ini. Maka perlu terus-menerus kita berjuang sebagai pribadi juga untuk semakin mengenali siapa Yesus. Nanti di jawaban akhir dalam ujian, Anda tidak harus menjawab apa atau siapa Yesus menurut pelajaran yang diberikan oleh Romo Galih. Siapa Yesus menurut penjelasan Romo Eko. Tetapi di akhir kuliah Anda harus menjawab siapa Yesus yang saya kenal dari pewartaan kitab suci. Ya. Semester depan Anda akan belajar kristologi yang lebih sistematis. Para teolog itu omong apa dalam sejarah iman Kristiani. Tetapi setelah belajar dari para teolog itu pun pertanyaannya selalu sama. Yesus masih akan berdiri di hadapan kalian, di hadapan saya, dan akan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Apakah kita akan mengutip Moltmann, mengutip Thomas Aquinas, mengutip yang lain? Kalau Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku? Berarti menurut Eko. Ya, menurut kalian masing-masing.
baik kristologi Alkitabiah maupun kristologi nanti yang sistematik, itu harus mengantar kita pada suatu jawaban personal akan siapakah Yesus. Nah, semoga kalau ini dipahami sejak awal pembahasan saya, kalian bisa menemukan mengapa kita masih perlu berkristologi. Untuk kepentingan apa kita berkristologi sampai pada zaman ini. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita bisa menemukan 3 elemen yang membentuk pemahaman Perjanjian Baru akan Yesus. Yang pertama pasti adalah hidup Yesus sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, sabda-sabdanya, konflik-konfliknya dengan lawan-lawannya, kebersamaannya dengan para murid, mukjizat-mukjizatnya, itu membangun pemahaman akan siapa Yesus. Ingat yang tadi saya contohkan, ilustrasikan sebagai kakinya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang itu. Yang pada akhirnya kita simpulkan, oh itu adalah gajah. Oh, Yesus mengajar. Yesus harus konflik soal puasa. Yesus harus konflik soal menyembuhkan di hari Sabat. Yesus kemudian mengusir setan. Yesus mengajar dan seterusnya. Dari macam-macam yang kita kenal ini, lalu kita menyimpulkan siapa sebetulnya Yesus. Maka dari perjumpaan dengan Yesus, dari perjumpaan dengan sabdanya, dari perjumpaan dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan kehadiran pribadinya, orang sampai pada pemahaman siapa Yesus. Juga kita perlu bertanya tentang pemahaman diri Yesus sendiri. Kalau di situ saya sebut sebagai self-understanding of Jesus. Kita memahami Yesus, tetapi apakah pemahaman kita sama dengan pemahaman Yesus atas dirinya sendiri? Kita ingat peristiwa setelah para murid yang diwakili oleh siapa? Itu pemimpin para murid itu, Petrus, mengaku engkau adalah Mesias dari Allah, dipuji oleh Yesus. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, anak Yohanes, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Allah. Wah, senang kan? Sebagai mahasiswa menjawab dengan tepat, dipuji oleh dosennya, itu senang sekali toh. Tetapi dalam perjalanan kemudian Yesus mengatakan anak manusia harus pergi ke Yerusalem, harus menghadapi banyak penolakan dari pihak imam-imam, tua-tua, ahli Taurat, dan dia harus mengalami penganiayaan bahkan sampai mati disalib. Apa reaksi Petrus? Kalau dalam Injil Matius, Petrus menarik Yesus ke samping, menghardik Yesus. Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Ya kan? Beda pemahaman. Kalau Yesus bicara, oh ya, kalau kamu mau mengikuti aku, Mesias, anak Allah yang hidup, kamu harus berjalan bersamaku sampai ke Yerusalem, menghadapi banyak penolakan, menghadapi banyak aniaya, bahkan kematian disalib. Tapi Petrus tidak mau, nggak mungkin. Mengapa itu terjadi? Karena yang ada di kepala Petrus adalah sosok Mesias, sebagaimana dipahami oleh tradisi Yahudi pada umumnya. Sosok Mesias itu adalah raja, seperti Daud, yang berkuasa, yang berwibawa, yang luhur, yang mulia. Itu yang digambarkan. Maka mengikuti sang Mesias berarti mengikuti seorang raja yang jaya. Ini pikiran Petrus. Sementara pemahaman diri Yesus, dia adalah Mesias, diurapi oleh Allah untuk hidup dalam ketaatan pada tugasnya memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil itu membawa Yesus sampai ke Yerusalem. Dan kalau sampai di Yerusalem berarti harus menghadapi banyak penderitaan, banyak penolakan, bahkan kematian di kayu salib itu. Sehingga cara para murid mengenali Yesus atau pengenalan para murid akan Yesus rupanya tidak selalu sama dengan pengenalan Yesus akan dirinya sendiri. Sehingga hidup sebagai murid itu selalu harus hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Orang harus menjadi semakin sepikir dengan Yesus. Kalau Yesus itu mengarahkan hidupnya ke Yerusalem, maka para muridnya juga akan ke sana.
Tetapi seringkali apa yang terjadi, apa yang dipikirkan oleh para murid tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Maka Yesus selalu mengatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Ini elemen yang pertama. Maka Perjanjian Baru itu menyediakan informasi bagi kita tentang hidup Yesus. Dan informasi utama itu kita temukan dalam Perjanjian Baru, karena kita tidak mempunyai tulisan lain selain Perjanjian Baru yang memberi informasi tentang hidup Yesus, tentang bagaimana Yesus memahami dirinya sendiri. Unsur yang kedua pasti adalah refleksi gereja perdana. Sekali lagi, yang ditulis dalam Perjanjian Baru itu bukan sesuatu yang langsung diterima dan ditulis. Yesus mengajar lalu ditulis, dicatat. Tetapi apa yang disabdakan oleh Yesus itu diingat, direnung-renungkan, lalu diteruskan. Maka kalau sudah ada penerusan, berarti sudah ada tradisi dari saksi mata kepada jemaat yang lain. Apa yang diwartakan ini lalu direnung-renungkan lagi, direfleksikan kembali menjadi semakin kaya, diwartakan lagi kepada orang lain. Jadi kita selalu diingatkan bahwa tidak ada seorang penulis Injil yang merupakan saksi mata hidup Yesus. Mereka adalah orang-orang beriman yang menerima kesaksian dari saksi mata, dari pewarta firman itu, kalau menurut Lukas. Dalam tahap ini pasti ada hidup Yesus, tetapi kemudian hidup Yesus ini direnungkan, direfleksikan, kemudian diwartakan menjadi lebih kaya lagi, direnungkan lagi, diwartakan lagi menjadi lebih kaya lagi. Sehingga refleksi gereja perdana akan Yesus pasti sangat mewarnai pengenalan kita akan Yesus. Nah, saya ini satu ya di hadapan kalian. Tetapi kemudian kalau masing-masing saya minta untuk menjawab siapa saya, maka jawabannya pasti berbeda. Yang semua akan mengatakan Romo Eko, dosen di FTW, itu sama, karena itu memang identitas saya. Tetapi lalu yang satu mungkin akan mengatakan, oh dia baik, oh dia jahat, oh dia kalau membuat penjelasan itu malah membingungkan, oh dia kalau mengajar itu membuat ngantuk, dan sebagainya dan sebagainya. Karena muncul juga kesan-kesan pribadi, permenungan-permenungan pribadi berkat perjumpaan saya dengan orang yang saya kenal itu. Begitu juga gereja perdana. Ya, renungan tentang Yesus Juru Selamat hanya ada di dalam Injil Lukas. Permenungan tentang Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia hanya ada di dalam jemaatnya Yohanes. Dan mengapa itu terjadi seperti itu? Pasti karena perbedaan pengenalan, permenungan jemaat akan Yesus. Yang ketiga, para penulis Perjanjian Baru itu sendiri bukan hanya orang yang mengumpulkan cerita kemudian menulisnya. Kita selalu mengatakan bahwa para penulis Perjanjian Baru itu adalah teolog, maka mereka berteologi. Teologinya seperti apa? Dengan berkisah. Maka para penulis Perjanjian Baru itu sendiri sudah punya paham kristologi yang khas, yang pasti mewarnai penulisan atau permenungan dan kesaksian mereka tentang Yesus. Dengan demikian, apa yang ada di dalam Perjanjian Baru itu memuat apa yang terjadi dalam hidup Yesus, tetapi juga hidup Yesus yang sudah direnungkan, direfleksikan oleh gereja perdana. Dan dalam bentuk tulisan Perjanjian Baru pasti hidup Yesus, permenungan gereja perdana itu dirangkum dalam paham kristologi yang dimiliki oleh para penulis Perjanjian Baru. Dan karena itu sekarang kita juga sering bertanya, mungkinkah kita bicara tentang kristologi Perjanjian Baru? Kalau kristologinya Markus itu berbeda dengan kristologinya Lukas. Kalau kristologinya Lukas berbeda dengan kristologinya Yohanes. Kalau kristologinya Yohanes berbeda dengan kristologinya Paulus. Bisakah kita merangkum apa yang kita sebut sebagai kristologi Perjanjian Baru?
Atau haruskah kita bicara tentang kristologinya Markus, kristologinya Yohanes, kristologinya Matius, kristologinya Paulus? Nah, itu persoalan yang selalu kita hadapi. Tadi saya katakan, kalau kalian itu diminta untuk mengatakan siapakah Romo Eko, maka jawaban dosen FTW itu pasti akan ada. Tetapi selain paham yang inti, pengenalan yang menyatukan ini, ada sekian banyak pengalaman yang membuat kalian mengenal saya itu sebagai pribadi. Tidak cukup mengenal bahwa saya adalah dosen FTW, tetapi mungkin ada yang mengenal, oh galak, oh menyebalkan, oh dia orangnya ramah, dan seterusnya. Begitu juga dalam perjanjian baru. Nah, mana yang lebih memperkaya kita? Yang ini sudah jelas ini, Yesus Kristus Anak Allah. Tetapi pengenalan-pengenalan yang lain yang sifatnya partikular, ini justru memperkaya pengenalan kita akan Yesus. Kalau kita mencari Yesus itu anak domba Allah, tidak akan ditemukan di dalam Injil-Injil sinoptik, hanya ada di dalam Injil Yohanes. Tapi kan kita bertanya, mengapa jemaat Yohanes mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Mengapa jemaatnya Markus tidak? Kita bertanya, mengapa Markus itu tidak punya kisah kanak-kanak, sementara Lukas dan Matius itu punya kisah kanak-kanak? Semuanya itu adalah variasi, keragaman di dalam pengenalan akan Yesus yang perlu untuk selalu dicermati. Maka kalau kita membaca perjanjian baru, kita tidak hanya berusaha untuk menemukan unsur-unsur kristologi yang sama di antara para penulis perjanjian baru, tetapi juga kita mengenali kekasan, perbedaan-perbedaan yang muncul di situ. Karena justru perbedaan itulah yang seringkali menampilkan refleksi yang khas. Dan refleksi yang khas ini biasanya refleksi yang menarik. Ya, kita ini kalau semua sama, seragam, bosen kan? Kita ini justru perjumpaan kita menjadi semakin kaya, semakin menarik, semakin menyenangkan, semakin membuat saya ingin mengenal teman itu, justru karena kita berbeda. Nah, perbedaan itulah yang memperkaya, juga perbedaan pemahaman kristologi para penulis perjanjian baru. Meskipun kita tidak bisa mengatakan satu kristologi perjanjian baru yang satu, yang sama, yang utuh, tanpa kontradiksi, kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki kristologi perjanjian baru. Ada yang menyatukan refleksi iman kita akan siapa Yesus. Tetapi juga ada kekasan masing-masing penulis, penginjil, penulis perjanjian baru yang harus memperoleh perhatian besar kita. Karena yang berbeda-beda, yang partikular-partikular inilah yang menjadi kekasan mereka dalam merefleksikan hidup Yesus. Dan kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita mendapat kuliah yang sama, mendengar pengajaran yang sama, mungkin juga akan memperoleh teks bacaan yang sama. Tetapi pada akhirnya selalu ada sesuatu yang khas, yang khusus dalam pengenalan kita akan Yesus. Dan itu pasti bergantung pada perjumpaan saya dengan Yesus, relasi personal yang saya bangun dari hari ke hari bersama dengan Yesus. Pasti semakin orang mengenal, semakin orang tahu siapa dia. Semakin orang sering intens masuk dalam relasi, semakin orang bisa menjawab siapa Yesus. Ya. Dan kalau kita melihat, ini pokok bahasan terakhir, pemahaman diri Yesus. Yesus sendiri sebetulnya selalu menghindari penyebutan diri sebagai Mesias. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias, sehingga Mesias itu adalah sebutan yang diberikan oleh orang lain bagi Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Dia lebih sering menyebut dirinya sebagai anak, ya, di hadapan Allah. Pengakuan Petrus dan imam besar diterima, tetapi tidak diiyakan. Ketika bertanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus tidak mengatakan, oh ya benar,
aku inilah Mesias. Ya, di hadapan imam besar juga ketika ditanya, apakah engkau anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga tidak mengiyakan itu. Tetapi meskipun ini gelar atau sebutan yang umum diberikan pada Yesus, ada persoalan tentang isi pengertian itu. Kalaupun Yesus itu menerima gelar itu diterapkan pada dirinya, kita lalu bertanya, apakah pemahaman Yesus tentang Mesias itu sama dengan pemahaman para murid tentang Mesias? Tadi sudah kita lihat, Yesus berpikir A, muridnya berpikir B. Ada perbedaan, meskipun ada kesamaannya, yaitu Mesias. Engkau adalah Mesias. Tapi Yesus mau mengatakan Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan. Para murid mengatakan engkau adalah Mesias seperti kami bayangkan, Raja yang berkuasa, yang jaya, yang mulia. Maka orang perlu melihat dalam teks-teks perjanjian baru nanti apa makna-makna baru yang diberikan oleh para penulis perjanjian baru terhadap gelar Mesias atau Kristus itu. Gelarnya itu memang gelar dari perjanjian lama, ya, sebutan atau gelar Mesias Kristus itu memang sudah ada dalam perjanjian lama, tetapi maknanya, isi pengertiannya itu menjadi baru. Nah, dari mana kebaruan itu muncul? Dari peristiwa hidup Yesus, terutama dari wafat dan salib, wafat dan kebangkitan, dari salib dan kebangkitan. Oleh karena itu, di situ poin terakhir saya menyebut para penulis perjanjian baru itu lalu memberi makna baru bagi gelar Mesias di hadapan derita dan kematian di salib serta kebangkitan. Maka nanti kalau ada banyak gelar perjanjian lama, anak manusia, hamba Yahweh, anak, semua gelar itu pasti direnungkan oleh para penulis perjanjian baru dan diberi isi pemahaman yang baru berkat peristiwa hidup Yesus. Jadi kesimpulan kita, penulis perjanjian baru tidak hanya mengambil alih gelar-gelar yang sudah ada di perjanjian lama, tetapi gelar itu diambil ketika diterapkan pada Yesus sudah dengan pemaknaan yang baru, pemahaman yang baru. Ini saja sudah membuktikan bahwa yang namanya kristologi itu bukan suatu pemahaman yang mati, tinggal diambil lalu diterapkan di sini. Apa yang ditulis oleh penulis perjanjian baru tinggal kita ambil lalu diterapkan pada zaman kita ini. Nah, setiap zaman, setiap periode, bahkan setiap pribadi membawa kebaruan dalam pengenalan akan Yesus. Maka pertanyaan awal, mengapa kita masih perlu berkristologi? Semoga bisa mulai Anda jawab dengan melihat alur pembahasan kita. Pengenalan itu bukan sesuatu pengenalan yang beku, yang berhenti pada satu titik tertentu, tetapi pengenalan itu masih menjadi pengenalan yang terus berlangsung. Maka sambil belajar kristologi, marilah kita sambil meresapkan di dalam batin kita ajakan dari Bapa Suci itu, bahwa kita hanya semakin bisa berpusat pada Yesus kalau kita memperbarui perjumpaan personal loh ya, bukan perjumpaan klasikal seperti ini, bukan hanya perjumpaan dalam tataran teori dan pikiran, tetapi perjumpaan pribadi, perjumpaan batin kita dengan Yesus yang harus selalu dibaharui dari hari ke hari, dari saat ke saat. Nah, ini teman-teman bahan yang bisa saya siapkan untuk pertemuan tentang dasar dan konteks kristologi, tidak sangat berfokus pada dasar, pada konteks, tetapi coba pertanyaan awalnya direnungkan, direfleksikan, dijawab bersama dengan kelompok di konflik, tetapi juga dijawab dengan pemahaman diri sendiri. Mengapa kita masih harus berkristologi? Mengapa kita perlu untuk mengenali Yesus Kristus? Ya, Yesus yang kita sebut sebagai Kristus Tuhan itu. Kita berjumpa lagi
nanti dalam Zoom meeting, dan semoga beberapa hal yang tadi sudah dijawab pribadi maupun kelompok bisa kita sharingkan, bisa kita bagikan di sana. Sekali lagi saya memahami Zoom meeting itu bukan kesempatan saya menambah bahan kuliah, bukan kesempatan Romo Galih menjelaskan lagi, menambah. Tetapi Zoom meeting itu akan kami manfaatkan, kita manfaatkan untuk saling berinteraksi. Bukan saya yang harus menambah, bukan Romo Galih yang harus memberi tambahan informasi, tetapi kalian memanfaatkan waktu ini untuk berinteraksi, berdiskusi, bertanya jawab, saling menanggapi, dan itu semoga lalu interaksi dalam Zoom meeting itu lalu menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, sebelum masuk dalam diskusi di Zoom meeting, semua memang harus sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan. Ini bahan video yang bisa saya siapkan. Saya akan masih menambah beberapa hal, tetapi sudah saya catat di buku, ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Itu nanti bisa dipelajari bahan-bahan awal yang ada di buku itu. Ya, kita akan bertemu kembali nanti dan akan melanjutkan pembahasan kita pada topik ini. Terima kasih untuk semua perhatian Anda semua, sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga semangat juga supaya kita bisa menjadi lebih baik di hari-hari yang penuh dengan keprihatinan dalam tengah-tengah masyarakat kita ini. Terima kasih.